Selamat datang untuk kita semua ada di sini. Selamat datang Pak Riza. Terima kasih Pak Cik. Selamat datang Nadia. Selamat datang Balkis. juga. Ya. Alhamdulillah. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol tentang semuanya. Bukan Banyak begitu hal, Pak Riza? Ya, banyak hal. Betul. Memang ini agenda kita, cuma entah ya, pending Iya. baru bisa terlaksana sekarang. Alhamdulillah. Get ready with me dan Balkis. Boleh. Ya seru sekali. Saya pasti merasa ini akan seru sekali Pak Cik. Pecah pastinya ini. Betul. Gini, saya bingung untuk memulainya dari mana, tapi kita mulai dari keseharian kita aja mungkin. Oke. Kita akan mulai dari keseharian mungkin, dari kalian berdua, Pak Riza mungkin, terus latar belakang kalian dulu seperti apa gitu kan? Di MTS atau di jenjang sebelumnya Pak Riza juga gitu kan. Ya meskipun kami ini sering bersama dengan kalian di sekolah, tapi kan tentu kami punya sudut-sudut di mana kami tidak tahu lebih dalam tentang kalian. Nah kita mulai ini. Kira-kira kalian di Syarifuddin sudah berapa lama? Kita sama-sama dari MTS sih Pak. Jadi kita itu hampir 6 tahun. Wow, 6 tahun ini. Tahun ini kita mondok di Syarifuddin. Keren. Dan kalau berhasil lanjut sampai kuliah ya 10 tahun. sih Pak. Pertanyaannya, hampir 6 tahun itu waktu yang lama, bukan singkat itu kan ya. Sangat lama itu sih Pak. Kasan. Alhamdulillah. Kalau hal seperti itu Iya, Pak iya, iya. tidak boleh ditanyakan gitu Pak. Soalnya Gimana? karena bukti kita sampai sekarang ini bertahan, berarti kita itu udah cukup dari kata kerasan. Siap. Iya. Kalau bertahan lama berarti kerasan. Oh iya, kita perkenalkan juga di selain kita ya kan ada kru yang selalu di balik layar. Mungkin seluruh konten-konten dari MA Syarifuddin itu terlahir dari tangan kreatif beliau. Iya. Pak Ikram. Beri aplaus dong Pak. Tangan sih Pak, harus Ya kan? wajib. Sip. Singkat, padat. Oke. Tentu Pak ya, waktu 6 tahun bukan waktu yang singkat. Betul Ya Pak. kan, 6 tahun bukan waktu yang singkat dan mereka sudah menapaki usia ke 3 tahun. Hampir ke 6 enggak, 5 ya. 5 hampir ke 6. Hampir 5 hampir ke. Ada cerita seru enggak? Ya, ini Selama ada di pasti pondok. Enggak mungkin. Jadi apa ya, kesan tersendiri buat kalian. Benar. Enggak mungkin santri lama-lama enggak ada cerita. Pasti ada cerita seru. Kita tuh Pak ya, sebenarnya cerita kita itu sangat panjang Pak. Tapi cuma satu kekurangan kita itu Pak. Apa? Pesantren. What? Gak bisa bawa HP. Oh iya. Sebenarnya Pak ya. Benar sih, Sebenarnya sih Pak ya, kalau sama ditimbang gitu, di pesantren itu seru banget Pak. Iya. Seru banget. Sampai keseruannya itu gak bisa diceritain. Iya. Sekarang seru, besok mau cerita lupa, mau diupload ke media sosial, Nggak bisa. sempat. Tidak sempat gitu Pak. Jadi sampai gak ada momen-momen kayak Benar. ini harus diabadikan gitu. Andai kata Nggak kalian ada. bisa pegang HP, kayaknya quotes-nya itu bakal setiap hari itu sampai titik-titik itu seru Sampai kalian. tiap hari ya. Sampai kayak Kayak rel balik lagi kereta. Pak. Kayaknya setiap menit itu kita ada serunya gitu Pak. Iya. Nah, ini yang itu. orang luar tidak tahu ya kan. Nah, Jadi- bahwa mondok itu seru sebenarnya. Sangat seru sekali. Apalagi kalau malam-malam kita berdiskusi seperti itu. Coba. Kita hening sejenak. Saya ingin menunjuk salah satu, Pak. Oke. Coba, siapa yang mau bercerita? Kayaknya Balkis deh. Iya Pak. Balkis dulu. Siap Pak. Perjalanan hidup Balkis. Perjalanan dari yang mana? Pernah begini soalnya Pak. Kenapa Balkis ya? Pernah gini. Saya kan guru BK nih kan. Saya pernah masuk kelas. Saya pernah nyuruh anak-anak itu nulis cita-cita mereka di papan. Cita-citanya Balkis ini sangat mulia sekali. Masya Allah. Kira-kira apa? Tebak. Saya malu. Kalau benar kamu tak belikan permen. Ayo, Coba Nadia tebak. Dari Bunyai. Salah. Salah. Pagi coba. Salah. Mungkin seorang
seorang dosen mungkin. Nggak salah. Tapi mendekati sih Pak, mendekati. Iya sih, ya boleh lah. Tapi Jangan kamu pengen jadi cuci piring ompreng. Nggak ada ya gitu. Apa itu? Apa itu? Oh, Tidak boleh menyinggung. nggak kebiasaan. Oh iya, Pak. nggak boleh gitu. Oke, Oke, lanjut. Cita-cita Balkis yang ditulis waktu itu ya adalah menjadi guru di perbatasan. Subhanallah. Iya, jadi relawan gitu. Relawan pendidikan. Bayangkan, Pak, jadi guru konotasi guru itu udah berat, Pak. Iya. Apalagi Apalagi ditambah Di perbatasan. Perbatasan. Dapat ide dari mana? perbatasan apa pertanyaannya? Batas desa, batas kecamatan. Kalau cuma di Batas Bogor negara. nggak batas sih, batas Randuagung. Oh, ya kayak di pedalaman. Iya, iya, bisa, kan bisa. banyak perbatasan. Iya, iya. Atas Wonorejo gitu kan. Coba. Saya ingin tahu tentang Balkis tuh. Boleh kamu ceritakan tuh kenapa cerita seru dulu lah di pondok. Baru nanti saya ingin tanya kenapa kok punya cita-cita serandom itu. Gak random sini Latar mulia sih. belakang tercetusnya Cita-cita itu. Jadi relawan. Apa memang punya cita-cita? Oh, astagfirullah, mau cita-cita jadi istri tentara? Oh, itu kayaknya sudah diusahakan. Wah, cita-cita Saya khawatir gini nih, Pak. Saya Iya. khawatir masa depan teman saya setelah MA ini kayaknya menikah gitu. Enggak lah, enggak ada gitu. Kan mau Ada, jadi. ya boleh. Lanjut, boleh. kenapa? Yuk, coba. Apa dulu ini, Pak? Lebih penasaran ke apa nih? Cerita serunya atau ke cita-citanya dulu? Cita-citanya Cita-citanya sih ya kayaknya sih. langsung. Kok langsung nyeletuk ke sana Iya, gitu. kok langsung nyeletuk ke sana, Balkis. Coba, saya ingin tahu. Jadi gini sih Pak, awalnya itu kan kayak saya sering lihat video dokumenter yang di pedalaman-pedalaman, terus Oke. kayak banyak juga dokumenternya siapa ya kalau nggak salah akun komandan siapa ya lupa pokoknya saya. Pokoknya itu orang Medan jadi komandan pos di salah satu pedalaman di salah satu Papua sana itu kayak mereka itu kayak ngasih ini kayak ngasih tas, ngasih buku dan kayak anak-anak di sana kayak bersyukur banget. Saya juga kayak lihat mereka ya Tersentuh ampun ya. ya tersentuh sekali. Sedangkan saya yang sekolah di Bayang sini sih, yang kebayang kayak mukanya Balkis. yang sekolahnya saya aja sudah enak, sudah gini masa saya itu nggak punya empati sih ke mereka gitu kan Pak. Terus saya kayak ayah ibu saya juga kan ngajar jadi kayak Oh, kamu Bapak Ibu guru ya? iya guru. Oke. Jadi kayak saya juga harus ngajar, dituntut ngajar juga kan Kak. Dulu pernah bilang, saya punya cita-cita ini Bi, saya punya ini Bu, gitu ke ibu sama Kak Abi. Terus katanya ibu itu, enggak, ibu maunya kamu ngajar gitu. Terus saya, masa ngajarnya di sini aja, nggak seru banget gitu ya Kak. Kurang tantangan. Kurang tantangan. Sudah biasa Kayak itu, Pak. sekolah Sudah di biasa. di gedung bagus, ngajar di gedung-gedung bagus yang kayak fasilitas semua tercukupi kayak nggak ada tantangannya gitu. Terus saya lihatlah itu kayak video-video dokumenter atau kadang kayak konten-konten gitu. Terus Lihat film juga. lihat film juga. Terus Laskar Pelangi. iya Laskar Pelangi banget. Jembatan pensil. Itu film saya kecil. Iya. Terus pas saya kayak kayaknya jadi relawan bagus nih gitu. Iya. Terus sempet juga kan sebelum hari raya itu kita pulangan gitu kan Pak ya. Iya. Saya cari-cari info buat jadi relawan gitu kan. Kayak ini banyak linknya. Jadi saya kayak belajar ternyata ada kayak itu dulu ya Pak. Kayak di training gitu dulu. Jadi kayak diajarin oh ini kayaknya bagus sih cocok nih buat saya gitu. Jadi makanya itu salah satunya. Salah satu Kenapa indikasi. Ya, salah satunya itu. tertulis guru di Perbatasan. Iya, hebatnya itu tertulisnya perbatasan Balkis ya, bukan pedalaman. Perbatasan. Akhirnya kami kan ngomong-ngomong tentang relawan Balkis. Salah satu guru kita itu ada yang berpengalaman jadi relawan loh. Iya, asal kamu tahu. Relawan, Iya, Pak. serius. Bener. Siapa? Relawan apa ini dulu? Relawan apa? Relawan sosial. Sosial. Saya kurang tahu itu Pak. Dulu gimana Pak itu Pak waktu erupsi saya? itu Pak? Iya kan jenengan kan pernah tuh gabung di apa? Oh, ya, saya baru ingat Pak. Jadi dulu itu sempat saya itu dari latar belakang kan kuliah di sosiologi, ya kan? Iya. Kuliah di sosiologi, terus ada namanya Participatory Action Research. Nah, Iya, oke. gitu kan. Terus sebelum saya kerja gitu, jadi saya baru lulus. Kemudian ada yang menelpon, mau nggak kerja jadi relawan? Relawan apa? Gitu kan. Ini ada salah satu lembaga swasta
yang bergerak di bidang kayak pendataan gitu. Nah, itu namanya pokoknya anak organisasi dari PBB namanya IOM. Pokoknya intinya migrasi yang secara besar. Nah, saya juga sempat bertanya, kenapa kok mereka itu turun ke sini? Ini kan migrasinya hanya ke daerah relokasi gitu kan. Ya, Tapi mereka itu ini tahu relokasi. maksudnya dipindahkan Iya, di iya, tempat iya. yang aman. Karena terdampak bencana. Biasanya bencana atau hal-hal yang urgent, akhirnya mereka dipindahkan secara massal ke tempat yang lebih aman. Jadi Waktu itu Semeru, Pak ya, erupsi Semeru ya. Nah, organisasi tersebut bilang kita diterjunkan di sini karena skalanya besar, warganya yang terdampak besar. Jadi organisasi kami juga menyakup hal ini. Oh gitu. Jadi pengalaman-pengalaman di sana itu yang paling tertantang itu saya adalah komunikasi. Tantangan ya, Pak. Tantangannya karena berbagai macam komunikasi, Pak. Jadi mulai Artinya komunikasi dalam tanda kutip bahasa. Betul. Atau bahasa. sampean wong Jawa, Pak. Nah, tapi latar belakang saya tidak ada Madura, Pak. Oh iya. Jadi saya nggak ngerti kan. Lumajang kalau tidak mengenal Madura ya. Itu Kayak istilahnya itu Lumajang coret gitu, Pak. Bukan real Lumajang. Iya. Benar. Lumajang coret. Jadi KTP Anda itu cuma separuh, Pak. Lumah. Depannya doang. Iya. Lu doang. Lu. Majangnya dulu. Jadi itu sangat seru dan itu tantangannya. Terus lebih ke gimana caranya kita mengakrabi dan membaur dengan warga lokal. Oh gitu ya. Itu paling seru itu. Kayaknya ini bakal jadi tantangan kamu juga, Balkis. Berarti kamu harus banyak-banyak belajar tentang bahasa-bahasa daerah. Nah, Jangan cuma tahu bahasa Jawa sama bahasa Madura, harus banyak Tiga bahasa. Bahasa Madura, Jawa, Jawa, Indonesia. Pas Kalau udah kepepet itu udah jawab Indo aja. Nomor satu, Bang. Oke, Nomor betul. satu. Mohon maaf, enggak bisa bahasa Madura gitu. Enggak bisa bahasa Inggris. Bahasa persatuan gitu kan. Ya. Saya cuma bisa bahasa persatuan Indonesia. Boleh tuh, boleh. Iya. Nah, Nat, gini nih. Saya tunggu cerita seru dari kamu karena dari tadi yang mau cerita seru itu Nadia. Pengalaman kamu di pondok yang seru. Kami pengen dengar. Entah itu boleh genrenya itu horor atau apapun karena tentu generasi kami ketika kami di pondok dengan generasi kamu saat ini sudah beda ya. Masih ada nggak pocong-pocong gitu? Pocong-pocong itu sih Pak ya. Mungkin kita kalau udah kecapean gitu tuh Pak, itu kita kadang bisa yang jadi pocongnya ya. Jadi pocongnya gitu Pak, kadang Pak. Kita yang jadi setannya gitu Pak. Kadang gitu Pak. Kayak ayo sesat gitu Pak. Astagfirullah. Gitu, Kadang itu emang ada sih, Pak. Gimana tuh? Sesuai keyakinan sih Pak. Tapi saya tuh yakin gitu. Kalau Karena saya suka horor. Yakin ada? Kalau ada. Oh iya kan? Pernah nggak lihat? Kalau pernah lihatnya itu Pak ya, saya pernah kayak, tapi itu saya masih belum percaya sama diri saya sendiri gitu Pak. Kalau saya itu bisa lihat seperti itu, jadi kayak teman-teman saya itu kayak itu cuman bayangan aja gitu Pak. Itu bukan halusinasi aja gitu. Berarti ini membuktikan bahwasannya apa yuk? Nadia suka horor. Saya suka horor gitu aja. Iya Pak. Bahasanya berarti ya simpang siur di luar sana Iya. itu belum tentu kenyataan. Iya. Kan Boleh. saya itu emang itu Pak ya, sedikit cerita ini Pak ya. Boleh. Saya itu Oke, silakan. suka lihat itu YouTube-nya Nadia Omara. Oh, namanya sama juga. Iya, Nadia boleh. Omara. Nadia. Nadia Omara. Kan Tapi sama Nadia, nama saya iya juga ya. sih, Pak. Tapi Nadia Umara itu kan banyak sih ya, gak cuma horor ya. Tapi seringnya horor. Seringnya horor, Pak. Iya sih. Nah, Iya. setelah saya Tapi lihat sedih di juga. YouTube, Iya. setelah saya lihat di YouTube, saya ceritakan ke teman-teman gitu, Pak. Apa yang kamu lihat dari Iya. Nadia Umara? Setelah saya lihat dari Nadia Omara, saya ceritakan ke teman-teman. Iya, Jadi iya. kayak mereka kalau denger saya cerita horor gitu Pak, tadi gue lihat gitu tuh Pak, mereka itu nggak percaya gitu, kayak kamu emang suka horor Nat gitu Pak. Terbukti kan? Iya. Kamu emang suka horor Nat
sholat, jadi nggak salah gitu kalau. Nggak salah, ya benar. Iya benar. bang. betul. Ya, itu. Orang sekarang itu agak kritis Pak, berarti ya. Gak kayak kita dulu Krom ya. Dulu waktu zaman kita tuh ya, ada apa dulu itu kan kalau di Putra itu Iya. kan kamar itu kan hadap-hadapan gitu, hadap-hadapan. Satu lantai hadap-hadapan. Terus belakangnya jendela, terus ada space dikit gitu. Biasanya itu apa ya? Untuk tukang kalau benerin atau ngecat Iya, belakang kamar gitu kan. Oh iya. Nah, kan ada space dikit kan biasanya kan, kalian tahu kan itu. Nah, itu ada lantainya kan. Dulu Pak, pernah Pak kejadian Pak, saya sama Ikrom ini sama-sama lantai 3 dulu Pak Ikrom ya. Nah, saya spoiler dulu ya. Oke, Kalau oke. dulu kalau kami lihat ada penampakan atau apapun itu ya, itu bukan serem itu seru. Itu Tambah hiburan. dicari, Pak. Itu Tambah hiburan. dicari. Serius. Tambah Itu nggak dicari. serem, itu seru. Itu kita seru Pak. Terus, Jadi Pak. heboh Pak. Waktu itu salah satu kamar Pak di ujung, kamar paling ujung itu Pak. Itu mereka heboh. Mereka memang satu kamar lagi ngumpul biasanya itu kalau ngumpul itu biasanya kalau udah ada kiriman makan bareng itu rapat kamar persiapan imtihan. Iya. Nah, Oke, Pak. pas Iya, itu iya. memang mau imtihan, ya Bro ya, pas mau imtihan. Waktu kamar G 5G kalau nggak salah, 5G dulu itu sebutannya kami itu. Di situ tiba-tiba satu kamar keluar semua, lari mereka. Bercetak. Madura lah, bercetak. Oke. Ada kepala, Oke, jadi oke. ada Lokal kepala. ya. Jadi katanya itu ada kepala terbang gitu Pak. Nah, disitulah satu kamar luar. Heeh. Di luar kamar yang kami nongkrong itu Pak. Biasanya kami memang kalau kosong itu kita nongkrong di luar kamar sampai tidur sana, kadang nongkrong di serambi masjid juga. Yang satu kamar luar, yang di luar kamar masuk. Iya Pak. Kemah. Iya. Kalau kita Oke. belum bisa lihat sendiri tuh kayak Gak belum percaya, ada. gak percaya. Kayak Kurang belum percaya. Jadi banyak ya keseruan-keseruan. Di pondok Banyak itu banget iya. sih. Seru banget sih. Tambah Pak ya kalau semua hari ini saya cerita saya ketemu itu kayak lihat itu di tangga. Besoknya orang-orang banyak yang nunggu di tangga itu kapan mau diliatin gitu iya. Pak. Kayak Mereka nggak sadarnya itu, mereka tuh gagal pahamnya tuh gini. Dikira penampakan itu kayak apa? Iya. Kayak odong-odong lewat, Iya. yang setiap jamnya Kayak bisa. kayak orang jualan lewat gitu. iya Pak, sekarang lihat besok bisa lihat lagi Iya, gitu iya, Pak. iya. Makanya kan enggak gitu loh. Enggak ya, bener. Betul. Selain genre horor mungkin. Ya, Selain genre Nadia horor. mungkin apa? Kan tadi dari sudut pandang Nadia Iya. horor, mungkin pengalaman lain mungkin atau mungkin cita-cita. Ya kan? Tadi kan Balkis Tentang di- cita-cita cita- ya. eh, Kebetulan saya nggak pernah masuk kelas Nadia Mas yang belum ya. Ya belum Pak. Iya. Soalnya saya IPS Semester. 1. Enggak, semester depan. Oh, Karena iya, kelas semester 12 ketemu saya di pembelajaran karir. Oh iya. 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 Semester depan. Ini Pak sih, saya mau cerita ini sangat berplot twist gitu Pak. Gimana tuh? Itu Pak ya, kan kemarinnya itu ada Allahumma firlahu, itu ada orang tuanya wali santri itu ada yang meninggal dunia. Jadi kita itu dari pondok itu memutuskan untuk ke rumahnya kayak apa namanya? Takziah. Takziah. Iya, kayak takziah gitu Pak. Terus kan kita berangkat ya Pak ya. Kita itu berangkat berenam. Saya sama ada ketua kamarnya, terus ada mbak empat orang. Terus nyampe di sana kita udah selesai doa, terus kita pulang kan Pak. Kita mampir dulu kayak beli bakso buat dibeli buat iya, oleh-oleh. oleh-oleh gitu Pak, kayak gafdol gitu. Udah izin di kamar, mau Masa keluar nggak boleh. Iya, gitu, Pak. Enggak ada Jadi kita- pelicinnya lah. Iya Pak, jadi udah memutuskan untuk beli bakso. Terus tiba-tiba teman saya yang ketua kamar itu Pak nelpon orang tuanya. Terus sama orang tuanya itu suruh mampir gitu Pak. Soalnya sejalan. Itu rumahnya di Kelaka. Terus ya wes kita sepakat sebentar aja gitu Pak ya. Oke. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke teman saya itu Pak yang di Kelaka. Ternyata setelah sampai Pak di sana rumahnya lagi kedatangan orang haji. Oh. Kedatangan orang haji. Bayangin Baru pulang haji? Baru pulang haji itu. Baru Pak. datang. Baru pulang. baru Artinya Kembali. baru iya. baru Dari kembali rumah. kan biasanya kalau Bukan orang ziarah ya, bukan ziarah haji kan. Bukan. Orang baru datang haji iya, kan. orang baru datang haji. Jadi di rumahnya itu banyak banner-banner haji itu Pak. Iya. Nah kita berenam sudah panik gitu, gak bawa apa-apa, mau masuk mau gimana, mau salaman jadi umi gitu Pak ya. Iya. Terus tiba-tiba sama
orang tuanya walinya itu ayo wes masuk gitu. Kita udah dorong-dorongan yang tahu Madura itu Pak, semua yang ikut itu Jawa semua. Cuma saya yang Madura. Dan artinya saya tuh gak bisa mau ngomong apa gitu Pak. Jadi masuk, maaf ya Bu, gak bawa apa-apa, gak tahu kalau kedatangan haji, gak apa-apa Do, ini namanya silaturahmi gitu Pak. Dikenalkan dengan silaturahmi. Iya, silaturahmi. Yang mana namanya silaturahmi? Iya, bukan ya kayak gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kita udah makan, tiba-tiba kita doa gitu, Pak. Saya ya doa itu saya ketawa-ketawa. Soalnya gini. Kenapa? Gak ini niatnya awal gak kesini tiba-tiba ziarah haji gitu tiba-tiba Pak. Aja, ya? Iya, terus pulangnya masih dibawain tas kayak oleh-oleh haji gitu. Iya. Tambah kita kayak nyelutup, ya Allah ini bukan ini barokah gitu Pak ya. Apakah ini yang disebut dengan min haitsu la yahtasib? Iya kayak gitu Pak. Langsung saya ya doa itu Pak, doa kan ada kayak minta doa gitu Pak ya. Itu saya doa, lihat teman-teman saya itu ketawa semua Pak. Kayak ya Allah ini datang ke orang haji tapi ini saya doa itu ini plot twistnya ngeplot twist banget sih. Plot twistnya ngeplot twist banget sih. Itu benar-benar kayak gak disengaja ini niatnya apa. Ini emang rezekinya anak santri gitu Pak. Jadi anak solihah gitu Pak. Jadi pulang itu gak habis-habis harus validasi. Semua kalimat positifnya dipakai orangnya. Kita ini terus kita pulang itu langsung minta maaf ya Bu, itu gak bawa apa-apa padahal kamu bawa bakso. Ya bawa bakso Pak, di sana tambah enak-enak Pak makannya. Baksonya itu insecure Pak. Ini bakso insecure, apalagi ditaruh di bagasi Pak belakang. Iya. Lama gitu Pak kayak mau ngasih apa kayak mau ngasih uang tapi gak ada gitu itu Pak sudah kedebakai itu ya Pak. Sampai bekel itu kata Maduranya itu sudah tak nyaman gitu sudah tak nyaman. Oh bukan beke ya, sudah tak nyaman tak nyaman gitu sudah Pak. Iya tak nyaman tibi tak nyaman banyak gitu Pak, tak nyaman tibi, tak nyaman banyak pokoknya. Baru datang itu langsung ayo makan gitu kayak gue kesini gak mau makan sebenarnya gitu Pak. Tapi karena ada air zam-zam boleh lah. Boleh lah. Tipis itu ya. Mana ada santri ngerasa kenyang? Iya Pak. Makanya kan. Kasihan tadi itu udah makan Pak. Kita nyampe di rumahnya temannya itu makan lagi. Udah wes kita gak usah kenyang gitu. Bukan berlebihan tapi memang kita itu entah kalian ya karena kita kan beda pondok. Pondok Putra, pondok Putri. Oh iya beda pondok. Kalau di Putra itu ada istilah di mana pantang berhenti bukan sebelum kenyang, sebelum habis. Sebelum habis Pak. Kalau enggak habis Pak? Nggak bisa berhenti. Jangan dibuka gitu. Kalau kenyang jangan dibuka biar habis ini gitu. Kalau ada kiriman prinsipnya siapa yang duduk itu kan kita biasanya itu kita pakai bahasa kuda-kuda ya. Ayo kuda-kuda gitu kalau mau makan bareng. Misalkan ini Pak, ayo kita makan bareng. Kuda-kuda biar ambil posisi banyak. Udah meningkat. Peraturannya nggak boleh keluar sebelum habis. Kalau keluar sanksinya beresin makanan, beresin sampah lah. Pokok kamar kan tempat tidur kan, karena dipakai tempat makan ya harus bersih lagi gitu. Kalau di Putri ada nggak istilah kayak gitu? Nggak ada sih Pak. Paling yang makan terakhir ya, kayak yang habis terakhir gitu Kak, baru itu yang bersih-bersih. Berarti makannya cepet-cepetan. Resiko yang terakhir. Ya resiko yang terakhir. Aduh. Kita makan cepet-cepetan, pokok yang terakhir yang beresin gitu Pak. Oh ada istilah jeguk enggak sih? Yang diginikan itu? Ada, tergantung temennya jeguk sih. Itu gini Pak, itu adalah teknologi yang teknologi ya. Iya, dimana kalau anak-anak itu biasanya kan ya sistemnya cepet-cepetan. Tapi kalau bedanya kalau di Putra itu bukan biar cepet selesai, biar dapat lauk yang enak dulu. Iya kan, yang enak ditaruh dulu, tapi cepet-cepet kurang, tambah lagi gitu Pak. Jadi cepet-cepetan memang. Nah, karena cepet-cepetan akhirnya ada istilah jeguk. Jeguk itu adalah kesalahan sistem pernafasan sih. Oke, paham. Ya, kesalahan apa sih? Iya kalau jakunnya nambah 1. Jakun nambah 1. Jakun tambah 1. Oke. Jadi akhirnya
ada teknologi namanya jeguk untuk membereskan saluran pernafasan tuh, Pak. Betul. Jeguk gitu, dinamakan juga karena begini, jeguk gitu, Pak. Paham saya. Jeguk, lancar lagi, Lancar lagi, makan makan lagi. Apa minum? Soalnya minum dulu kita di bawah. Oke. Iya kan Microm ya, minum kita ke bawah. Seret banget sih Pak. Pantangan bagi orang tua itu ada aturan tidak tertulis di mana orang tua tidak boleh ngirim kerupuk rambak. Iya, iya kan gimana itu? Iya Pak. Entah kenapa memang iya tidak ada yang ngirim kerupuk rambak. Kalaupun ada itu orang jualan bukan orang ngirim. Jualan. Oke. Iya. Seru sekali. Seru sekali berarti ya aktivitas Seru sekali. jualan. Aktivitas di pesantren itu emang seru sekali Pak. Andaikan itu benar kata Pak Rizal, andaikan bisa membawa alat komunikasi, pasti story-nya itu sampai titik-titik gitu ya. Iya, kalau orang-orang yang jadi apa tuh istilahnya tuh yang biasa jualan itu? Apa? Apa sih? Resell, reseller, bukan. Apa? Sales. Apa? Bukan sales, Bukan apa itu istilahnya? Selebgram. Aduh, bukan lagi. Itu loh yang biasanya jualan baju atau apa itu Pak yang sampai story-nya titik. Affiliate. Yang sampai jadi satu gini tuh kan. Nah, yang Iya. kita kira itu story satu ternyata waktu dipencet Banyak kita banget. menyesal ternyata itu titik-titik itu kan. Oke. Jadi kalah itu ya. Nah, Benar. kalau bisa Pak yang kemarin belum kehapus sekarang dikasih nambah. Nambah lagi. Iya. Karena pasti ada lelucon di samping apapun yang kita omongin gitu Pak. Pasti ada aja gitu Pak. Ada aja. Iya. BTW nih. Balkis nih. Saya tanya Balkis Iya, Pak. kan? Ya kan. Kalau serius-seriusnya kasih Balkis. Gitu kan. Gimana itu? Seru sekali ya obrolan kita ya. Seru sekali. Makanya kayak logikanya itu gini Pak, kita di pondok gara-gara kita gak punya kayak handphone gitu, jadi kita itu nyeletuk omongnya. Pokok apapun yang bisa kita omongin gitu Pak. Asbun. Lebih tepatnya itu asbun. Bahasa keren Jadi asbun. dari asbun itu kita cerita sampai bernalar sampai ini dari A ke B sampai kita tuntasi semua sampai Z gitu Pak. Nah, berarti kan sudah terbuktikan storytelling ada. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Storytelling ada. Terus apa lagi? Terus bernalar, ya kan? Iya, kayak Menalar. menalar ya kan? gitu Pak. Imajinasi. Imajinasi. Berpikir kreatif mungkin? Oh ya, Kritis. Ya, Kritis. kritis. Nah, Buktinya mereka kalau beli Pak dihitung semua Pak. itu kan Orang jual apa pop mie itu kalau udah sampai cabenya masuk itu dilihat Pak. berarti kan terbuktikan di bahwasannya di pondok itu juga terdapat apa ya pengetahuan-pengetahuan yang tidak secara langsung dipelajari. Iya. Contohnya kayak cerita, berstorytelling, ya kan, menalar, berpikir kritis seperti itu kan. Kemampuan bersosial juga tentunya. Nah, pasti. Berarti kan sangat keren sekali keren. kan. Detektif juga Pak sebenarnya kita Wow. ini. Iya. Ya kalau anak baru Seru. mengadu Kak, Seru nih. anak baru misalnya mengadu, Mbak baju saya hilang, carikan saya harus mengumpulkan bukti. Ya ampun, di mana baju? Kayak bajunya dari awal itu ditaruh mana deh, terus Harus dijemputnya diinterogasi itu di dulu. mana? Kamu nggak ingat di mana anunya gitu tuh Pak. Kayak kita harus sedetektif itu gitu di pondok itu Pak. Berarti kan berpikir Kalau- kritis itu, iya, Pak. iya. betul. Sangat kritis sih Pak. Kalau di profesi Pak ya, jadi konselor. Konsul. Ya. Iya kan? Langsung Jadi BKI. polisi. Polisi. Banyak. Apa tadi kan dia? Langsung jadi BKI Pak. OBKI, bimbingan konseling. Iya. Iya, Jadi iya. teman curhat gitu tuh Iya, Pak. cuman curhat. Betul. Mama Dana, curhat dong. Nggak sampai ada kayak gitunya ya. Nggak Nggak ada, ada. Ada tagline-nya kan. Iya. Oke. Sakit juga kita yang harus jadi dokternya. Jadi kayak dokter. ya ampun, multi Langsung talent multi sekali. talent banget gitu. Pernah jadi dukun juga nggak sih kalian? Wah, pernah. Banget. Iya kan? Iya, Pernah. saya pernah ngitung Neptu. Weton. Weton. Iya, sejenis itu, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Kok bisa? Iya, bisa dong. Kan saya punya akses. Wow. Kayak Bukan akses sih. Mencari Mencari sumber informasi. Iya, mencari sumber informasi. Kamu punya keris? Enggak lah, ngapain pakai keris, Pak? Oh ya mungkin. Kerisnya disuruh jalan sendiri. Oh, enggak lah, enggak lah, Pak. Di asrama saya itu Pak sampai ada yang emang orang tuanya itu kayak ya Jawa banget gitu kan, emang percaya ke gituan sih Pak. Kayak apa namanya? Aku tahu Primbon. 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 Sampai bulu mata jatuh ini dihitung harinya Oh, iya, kapan. iya.
have fun aja di Iya, pondok iya, itu. iya. Kayak Karifan kan, iya, karifan lokal iya, gitu. kayak kenapa sih kok masih di situ? Ini cuman buat seru-seru aja, nambah-nambahin cerita hidup gitu loh, Pak. Kayak masa Iya, depan gitu. Iya. Saya pernah Pak dulu itu waktu saya masih Gimana, di Pak pondok Reza? Pak. Aku itu dititipin anak santri. Oh, Jadi iya. ada anak santri dititipin ke yang udah lama mondok kan biasa kan Iya, kayak iya, gitu iya, kan, biasa, ya. biasa. Oke. Satu ketika Pak, saya tuh dapat anak santri yang dia itu giginya bolong dan sering sekali sakit gigi Pak. Kasihan sekali. Iya, giginya bolong, gerahamnya itu bolong. Nangis sih, Pak. Heeh. Solusinya kira-kira apa? Apa Pak? Dulu Poskestren kan ada kan? Iya, dulu ada. Dulu ada Poskestren. Dan bukan Poskestren solusinya waktu itu. Anehnya bukan Poskestren. Ada santri yang dulu tuh apal wirid-wiritan. Oke. Terus Akhirnya Ustadz. Enggak, beliau bukan Ustadz waktu itu, cuma santri keramat lah. Iya. Saya disuruh sowan ke itu Pak. Bayangkan, sowan artinya itu cuma pindah kamar sih, cuma ngadep ke itu aja minta itu. Ya sudahlah gitu saya, ya sudahlah dan namanya sembuh itu. Pak. Ya karena dia tersugesti. Kalau menurut saya yang Iya, tidak iya, iya. Oh, iya, bukan nggak tidak apa-apa. percaya menghormati, cuma nggak masuk akal sih. Iya. Saya sowan ke dia, Cak, gini Cak, anak ini begini. Saya disuruh sama dia kan, Oh, iya. jadi saya turutin lah biar cepat sembuh gitu. Saya males ribet. Ini Le, iki pakai jeruang, paku nih bener Pak. Paku nih. Sampai sehoror itu ya, Pak. Mistis banget. Serius. Harus Saya berjuang. paku itu, saya paku di atas Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Biar melek beres aja. Serius. Aku udah nambahin. Dingin tuh langsung sembuh. Dua. Biar melek beres aja. Enten kita aja. Dua tuh. Pokok ben aku mari, Pak. Karena nyon sewu ya, Ya. karena saya tidak akrab dengan dunia seperti Dunia itu. itu. Akhirnya saya memvalidasi kepada anak saya, kepada anak asuh saya kan. Dia melek beres rek, kita aja. Dua. Dan Sampai tertancap. Mu ya nggak tahu ya. Pende saya. Pende itu artinya mendingan. mendingan Pende saya. lebih baik lah. Iya. Tapi di pondok saya ada juga yang kayak gitu, Kak. Cuman bukan yang dipaku gitu. Gimana? Pakai gini biasanya. Kan sakit gigi, pasti dipanggil. Bilang ada mbaknya. Mbak Anu, saya sakit gigi gitu. Oh iya, sebentar gitu. Terus dia pasti ini beneran gak sih? Gitu saya sampai gitu kalau lihat. Tiganya tuh nggak nyampe. Iya, saya kan manggilnya Yayu gitu ke mbak itu. Yuk, aku katanya melu pean. Apa? Pean lo katanya wong iku ya gitu. Enggak, cari siapa? Enggak, pokok aku melu gitu. Pernah saya ikut lah Kak. Ikut, terus sampai sana disuruh ngambil kapas sama parfum. Ingat banget saya. Terus kapas sama parfum. Iya, kapas sama parfum. Kayak nggak pedis banget. Iya, terus diginikan. Anu siapa? Teman saya yang sakit gigi ini, anu ya, kan ngomong Madura gitu. Kakek kudu percaya aja kan kok gitu. Terus kok kayak gini? Saya harus ketawa. Saya tuh lihat ekspresi teman saya yang sakit gigi sambil serius itu kayak kasihan banget. Terus itu dia apa? Dikasih parfumnya, terus nggak tahu dibacain apa. Habis itu dibakar. Terus disuruh cium gitu kan Kak, asapnya itu. Terus tiba-tiba teman saya yang sakit gigi ini bilang sembuh. Saya tuh, What? hah? Masa sih saya tuh sampai sekarang masa sih sembuh beneran gitu? Itu sih Kak. Bagaimana, Pak? Bagaimana dunia sosiologi memandangnya, Pak? Saya tidak memandang itu seperti apa ya. Tapi ini adalah cerita seru di balik. Ya, dunia kita. Dunia kita. Nah, itu keseruannya itu. Yang belum tentu didapat di luar sana. Benar, gitu kan. benar. Gitu. Ya mungkin ada, tapi Kapas parfum gitu loh. Pak. Iya, Iya. Korek. dibakar. kan? korelasinya apa kan gitu kan. tapi ini nyata ada. Ini nyata dan ini jadi keseruan mereka. Dan gitu. ternyata masih ada sampai sekarang. Dengan kemajuan teknologi dan sebagainya ternyata hal ini masih ada, Bro. Masih ada sampai sekarang. Beneran saya nggak bohong. Oke. Mungkin itu sisa-sisanya yang dulu gitu Pak. Tapi Ilmu. tapi ini kearifan loh, kearifan artinya gini. Mana ada yolah paku ketemu kertas bisa sembuh. giginya. Andai kata dipaku di giginya lah saya percaya, ini dipaku di tempat lain. Oke. Terus gini Pak Riksa. Ini kan obrolan kita kan seru kan? Nah, gitu kan. Sepakat tuh.
cita-cita dibahas, ya kan? Terus apa lagi tadi? Pengalaman. Pengalaman. Terus kesan Kesan. selama ini gimana gitu kan? Benar. Kita punya nama enggak ini kira-kira? Belum kan? Artinya berarti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Iya, jadi Part selanjutnya. iya, Selanjutnya. stok cerita ini kayaknya biar yang nonton kepo, ini tentang apa sih gitu kan? Boleh. Nah, enaknya dibuat nama apa ini? Kira-kira Kira-kira biar ada Apakah kita nanti selalu berlatar belakang ini? kayaknya Bosan jangan sih, sih, Pak. kayaknya jangan. Bosan, boring. Sarifudin ini terlalu luas untuk digambarkan dengan belabak ini ya, Oke. ya kan? Kurang bisa menggambarkan Sarifudin. Ini Kita hanya- expose semuanya nanti. Secuil dari sudut yang ada di Sarifudin. Iya, kurang bisa menggambarkan. Kita ingin nanti pembicaraan ini lebih seru, lebih panjang lagi. Mengingat Pak Haji kan, ini Nadia, Ketua OSIS Putri, si Balkis, Pradana, iya Pradana di Dewan Ambalan Putri M. MA. Sarifudin. Iya kan? Ini pasti pengalaman, entah itu tentang pengalaman di pondok, pengalaman di organisasi, tentu akan sangat banyak sekali. sangat banyak sekali. Banyak sekali. Dan kalau saya simpulkan dari pembicaraannya Nadia, kita butuh wadah untuk Wadah itu ya. iya menyalurkan cerita-cerita seru kita. Iya, Pak. Belum tentu tidak kalah seru pastinya cerita-cerita siswa dan siswi yang lain juga. Betul. Kita akan datangkan mereka. Yuk kita buat nama untuk itu. Apa kira-kira ya? Apa ya. Pojok. Iya mungkin ya. Kita pakai Sudut. nama untuk menggambarkan setiap sudut dari sekolah. Kita pakai istilah pojok. Pojok. Pojok sekolah. sekolah. Pojok Boleh. sekolah. Pojok sekolah. Bisa. Pak. Jargon. Perlu jargon nggak sih? Perlu sih, Pak. Perlu harusnya sih, Pak. Buat opening aja gitu. Buat opening, ya, ya. Buat opening, ya. Bukan closing. Iya buat Enggak. opening. Selanjutnya maksudnya. Oh, iya. Oke, ini seru ini. Apa Oke, nih, apa ini nih? bisa jadi gebrakan kita untuk memfasilitasi dan mewadahi bakat-bakat teman-teman. Iya, sekaligus ini akan melatih public speaking mereka. Iya, Betul Pak. sekali. Betul. Mewadahi cerita-cerita mereka yang cerita-cerita seru. seru yang Betul, belum betul. terekspos betul. Betul. Podcast Pojok sekolah. Sekolah. Podcast Jargonnya apa? jargonnya apa? Jargon biasanya anak dua ini cerdas ini kalau sudah jargon. Saya serahkan ke Pojok sekolah jaya. Enggak ya. Enggak. Mbak. Apa ya, Pak? Podcast pojok sekolah. Enggak kayak mat sama kalau gitu. Bukan mat sama sekarang kan? Apa? Mata muda. Mata muda. Iya. Mungkin habis ini bisa mata 3 itu bisa kayaknya. sih, Pak. Kamu jelek banget mata What? 3. Oh, ya, Toy Oh, Story itu itu. kalau mata tiga itu ikan. Iya, Pak. Ada ikan itu namanya. Kalau Maduranya mata telok, Pak. Kok mata telok gitu. Ada itu. Ada, Pak. Ada serius. Ada. Nah, Iya, dah. Ada. Orang Madura pasti tahu itu. Pasti tahu itu, Pasti Pak. tahu. Tapi saya Kok masih mata telok? belum lihat langsung sih, Pak. Masih dengar cerita. Ah ini Pak Ikram ini. Gimana Pak Ikram? Ya kan ada. Ada. Kok mata telok? Kok mata Oke, telok? Di oke, setiap sungai selanjutnya. masih ada. Ditunggu sih Pak Ikram. Ikan Jargon. mata Iya, kok mata telok bukan ikan mata tiga. Kalau ikan mata tiga salah sih kayaknya. Kok mata telok nyebutnya. tiga. Jargon. Penasaran kan ya? Itu Penasaran hewan mungkin itu. bisa diceritakan di Bukan. episode Iya, selanjutnya. iya, selanjutnya dari ke bawah. Oke. Oke, yuk. Kayaknya kalau Apa? jargon Ini benar-benar kita tidak ada skrip, nggak ada settingan, nggak ada sih. real. Iya, Real. saking realnya ini sampai bingung ini Bingung, apa ya. jargon Ini ini. apa jargon? Kok bisa-bisanya punya ide suruh bikin jargon sekarang ini kan. Kita akhiri lah. Kita akhiri ada jargon biar apa kata Ikram aja mungkin. Iya. Gimana? Oke. Baik. Iya. Boleh? Oke, Boleh. kalau Boleh sekali. Oke. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, episode pastinya di cerita yang lebih seru lagi. Mungkin Bapak Ibu guru nanti Kita bergantian. kita undang. Ah, kita. Oke, Iya. betul. Oke. Seperti oh iya, Pak. Iya, Oh iya. Mungkin nanti jargonnya itu gini aja Pak. Gimana, Udah gimana? sekolah, get ready with me. Kenapa harus Saya, gitu? get ready with me. Ready untuk cerita gitu Pak. Oh, boleh. Cerdas sih. Gimana gimana? Get ready with Get me. ready with me. Podcast pojok sekolah. Bahasa Inggris Get ini. ready with me. Get ready with With me. me. Get ready with me gitu. Iya. Gitu With bahasa. me and with you. Ah, get ready with you gitu Pak.
Gimana sih? Get ready. Iya, pojok sekolah. Get ready, with me. With me. With you. With you. Oke, siap. Oke, kita akhiri sampai di sini obrolan kita. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dah.